Hai, halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube ya. Untuk saat ini saya berusaha untuk aktif di YouTube ya, yang kemarin sempat tertunda. Jadi untuk teman-teman yang tidak bisa melihat saya di platform lain, bisa menyaksikan saya di YouTube channel. Oke. Banyak pertanyaan yang tertuju ke saya ya, yang sering saya bahas di video-video saya di platform lain. Kenapa mesti bersyukur sih gitu? Kenapa kita harus bersyukur gitu kan? Oke, di sini saya akan terangkan kenapa sih kita harus bersyukur gitu. Oke, gini teman-teman. Di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita tidak luput dari fenomena suka dan duka, menyenangkan dan tidak, pahit dan manis ya. Baik di dalam bisnis, di dalam kehidupan pergaulan sehari-hari, atau di kalau yang pekerjaan bertani, berdagang, atau lain sebagainya di perkantoran dan lain sebagainya. Banyak orang di sini hanya menerima ya, dalam hatinya itu hanya menerima sesuatu yang enak saja, yang manis, yang sesuai dengan ekspektasi dia, bersyukur gitu, entah dengan ucapan apa terserah masing-masing, tapi intinya mereka senang, mereka bersyukur. Tapi ketika menerima sesuatu yang di luar ekspektasi dia, tidak sesuai dengan keinginan dia, apalagi suatu musibah, biasanya yang terjadi adalah penolakan ya, penolakan, menyalahkan pihak lain, menyalahkan Tuhan ya, segala macam alasan yang menjadi ketidakpuasan di dalam hatinya, yang akibatnya adalah menderita. Jika itu sesuatu yang bersinggungan dengan pihak lain, mungkin bisa perang mulut kalau nggak ada yang ngalah, atau adu jotos juga ya kan, misalnya di jalan ada jatuh senggolan sama yang lain, itu kan bisa berantem gitu kan. Intinya sesuatu yang tidak enak, biasanya pada menolak. Disitulah timbul ketidakpuasan atau menderita. Kan kalau marah timbul kemarahan, kalau sebel timbul kebencian dan lain sebagainya. Nah di sini alasannya saya mengambil judul kenapa kita harus bersyukur gitu ya. Jadi gini teman-teman, bersyukur itu adalah satu sikap, dan itu jika konsisten bisa menjadi sifat yang bergetaran tinggi ya, jadi frekuensinya tinggi, dimana ketika kita bergetar di dalam getaran rasa kita itu tinggi, itu akan menarik hal-hal yang baik. Kenapa saya bilang begitu? Ketika kita hal-hal yang manis terjadi, semua orang menerima itu mudah, gampang. Tapi apakah mudah ketika hal sesuatu itu tidak enak, orang itu terus bersyukur? Jarang terjadi. Makanya di sini kita semua harus latihan untuk sadar ya, dan mengembangkan sifat bersyukur ini. Seandainya orang jatuh, andai ya, bersyukur masih ada yang nolong, bersyukur masih ada uang untuk berobat, bersyukur kakinya utuh, tangannya utuh, badannya utuh, bersyukur ada asuransi misalnya, bersyukur keluarga membantu, bersyukur orangnya tidak marah, dan lain sebagainya. Coba kita fokus ke hal-hal yang bisa kita syukuri ini. Kalau misalnya bersyukur bukan berarti pasrah tanpa tindakan ya. Jadi bersyukur itu kita juga mensyukuri ya, menerima ya. Tapi kita juga proaktif melakukan tindakan yang tepat itu apa. Kalau misalnya itu bersyukur ya, untung ini masih bersyukur, ini utuh semua, tapi terus kita berobat gitu ya. Gitu. Jadi bersyukur bukan berarti kita pasrah nggak ngapa-ngapain. Beda ya gitu. Jadi kita bersyukur ya, kita terima dulu, kita serap ilmu dari situ, pengetahuan dari situ yang diambil apa, dan kita juga melakukan tindakan proaktif gitu ya. Berarti besok lagi kalau naik kendaraan tidak ngebut, besok lagi misalnya ya, intinya kita melakukan antisipasi gitu ya. Jadi dengan rasa bersyukur itu kita juga memperkecil rasa kecewa kita, rasa marah kita, memperkecil masalah jika terjadi gesekan dengan pihak lain atau orang lain. Dan kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kita proaktif. Oke, jalan keluarnya apa?
itu. Bersyukur itu bukan begegek, diem, nggak ngapa-ngapain, bukan. Ya kalau bertani yang ini nggak cocok, kita bersyukur, oke. Bersyukur kita semua masih bernafas, bersyukur kita masih sehat, bersyukur kita masih bisa makan. Dengan tindakan proaktif, oh kita ganti tanaman, atau kita ganti pupuk, atau ganti apa. Jadi bersyukur itu bukan kita diam nggak ngapa-ngapain. Bersyukur kita terima dengan rasa syukur, berterima kasih, karena itu juga sumber kehidupan kita. Oh, bersyukur kita terima kasih, selamat ya, jatuh tapi kita badannya utuh, tidak ada ini tangan utuh, kaki utuh gitu. Tapi kita juga proaktif, tindakan selanjutnya apa yang tepat gitu teman-teman. Jadi kenapa harus bersyukur? Ya karena vibrasinya tinggi, kita menarik hal yang lebih baik. Apa? Ketenangan ya, bebas emosi. Orang kalau misalnya tertimpa musibah atau hal yang tidak enak, tapi dia emosi, penuh pemberontakan hatinya, tidak ada penerimaan, itu tambah menderita, bisa tambah sakit. Tapi dengan level bersyukur ini, masalah bisa dihindari, perasaannya menjadi lebih damai, lebih tenang. Kita bisa menyerap ilmu dari situ. Oh, ilmunya ini. Kita lebih sadar. Latihan sadar juga ya seperti ini. Itu teman-teman. Itu jadi di sini saya menjawab apa yang jadi pertanyaan teman-teman. Kenapa sih saya selalu bicara tentang kita harus bersyukur? Gitu ya. Mungkin teman-teman yang lihat platform saya di tempat lain udah sering lihat kalau saya bicara tentang ayo bersyukur gitu ya. Gitu. Jadi begitu ya teman-teman ya. Kenapa? Ya, level bersyukur ini vibrasinya tinggi, menarik hal-hal yang lebih baik, lebih positif ke dalam hidup kita. Jadi kita kalau yang manis kita terima, yang pahit ya udah kita terima. Itu kita proaktif, tindakannya apa gitu. Karena semua orang itu siap menerima yang manis-manis, yang enak, tapi kebanyakan orang akan berontak atau susah menerima dengan hal-hal yang pahit atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, disinilah kita harus belajar gitu ya teman-teman. Jadi ini durasinya tidak panjang, tapi semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Semoga bahagia semuanya. Dadah.